Buat konten di depan rumah korban kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat, anggota DPR sekaligus konten kreator Uya Kuya diusir pemilik rumah. Or taking pictures like if they were really affected. Uya Kuya diusir warga Amerika Serikat lantaran membuat konten dan foto-foto di puing kebakaran di Los Angeles. And now these people Momen ini dinilai kurang berempati di tengah duka para korban kebakaran dan tidak memahami apa yang dirasakan korban ketika kehilangan rumah akibat kebakaran serta harus berjuang untuk menata kembali rumah dan hidupnya. of what we're going through. Dalam videonya, Uya Kuya dan istri terlihat sedang mewawancarai warga Indonesia yang tinggal di sana dengan latar rumah salah satu korban kebakaran. Worth of work. Pemilik rumah mengeluhkan sikap orang-orang yang sedang asik memotret dan merekam kondisi rumah para korban kebakaran seperti Uya Kuya. Who are you guys? Who are you guys? Uya Kuya dan konten kreator lainnya harus mengerti penderitaan warga LA dan berharap mereka tidak datang lagi untuk keuntungannya sendiri. Who are you guys? Meski Uya Kuya sempat menjelaskan bahwa mereka punya keluarga di sini, namun warga LA ini tetap meminta Uya Kuya dan Astrid pergi dari lokasi. Like, I'm sorry, this is ridiculous. Anda menyaksikan Studio Today hari ini pemirsa, cuaca ekstrim masih membayangi di awal tahun ini. Hingga curah hujan membuat debit air meluap di Sungai Krian kawasan Ciremai Raya, Kalijaga, Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya tanggul yang ada di sepanjang Sungai Krian jebol dan merendam pemukiman warga. Mobil, ayah mobil, ayah. Ayah awas ayah. Mobil. Sakit. Derasnya banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Cirebon, Jawa Barat membuat sebuah mobil hanyut terbawa arus. Ratusan rumah pun terendam banjir tingkat ketinggian yang bervariasi. Tak hanya rumah, beberapa fasilitas umum juga terendam banjir seperti kantor kecamatan dan kelurahan. Oke, kita Cirebon banjir. Ya, Cirebon banjir. Oke. Sebagian warga sudah mengungsi. Kondisi terparah di kawasan Perumnas Ciremai Raya, Kalijaga, di mana ketinggian air hingga mencapai 1 meter. Sepanjang derajat Krian dan sampai ke Kesunean, banjirnya cukup tinggi dan kemudian debit airnya sudah melampaui tanggul yang ada di sepanjang sempadan sungai di kota Cirebon. Ini cukup berbahaya dan karena memang air sudah masuk warga. Kita lihat ke sana bahwa air sudah masuk ke rumah warga dan beberapa warga sudah kami evakuasi dan beberapa mengevakuasi diri karena memang ini sudah cukup berbahaya. Tanggul yang ada sudah tidak dapat menampung kembali debit air yang terjadi. Tercatat sejumlah kawasan seperti Kasepuhan, Derajat, Kesunean, dan Lemah Wungkuk direndam banjir kiriman. Banjir terjadi diduga karena tingginya curah hujan sehingga debit air Sungai Krian meluap. Luapan air menyebabkan tanggul di sepadan jalan jebol, hingga saat ini belum ada laporan adanya korban jiwa. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Kita lanjut ke informasi berikutnya pemirsa, bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Panggarangan dan Bayah Lebak, Banten menyebabkan 5 rumah warga ambruk. Detik-detik ambruknya rumah terekam kamera ponsel warga. Hujan deras yang menerjang wilayah Kabupaten Lebak, Banten menyebabkan terjadinya bencana longsor. Longsor terparah terjadi di Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Bayah, Lebak, Banten. Detik-detik terjadinya longsor sempat rekam kamera ponsel warga. Waduh, dak.
Wah, awas hati-hati. Masya Allah. La ilaha illallah. Kejadian longsor ini pun membuat panik warga. Turun, awas. Allahu Akbar. Sementara satu warung kopi di pinggir jembatan Dua Bayah ambruk seketika akibat pergerakan tanah. Dari data pihak Kecamatan Panggarangan mencatat sebanyak 4 rumah yang rusak akibat longsor. Menurut warga, sejak Sabtu malam hujan terus mengguyur sejumlah wilayah di Lebak. Akibatnya beberapa rumah terkena longsor. Warga juga khawatir meluapnya sungai Cimadur membuat jembatan 2 ambrol terkena aliran sungai. Nah, ketika misalkan ini sampai melebar ke sana, apa gimana bedanya? Paling pulang, dikosongin dulu, sementara tunggu kondisi aman. Ada perasaan takut nggak Pak ketika lihat begini? Maka was-was saya, Pak. Was-was saya untuk melintas jembatan ini. Ini panjang jembatan kira-kira berapa meter Pak? Ada ya 35 meter. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material akibat banjir mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Tangerang berhasil menangkap pelaku pencurian uang puluhan juta rupiah di sebuah SPBU Bintaro beberapa waktu lalu. Dan mirisnya pelaku ternyata adalah mantan manajer SPBU tersebut. Dengan menggunakan atribut ojek online, pelaku menodongkan senjata yang dibawanya ke arah 2 penjaga SPBU di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Selain menyandera penjaga SPBU, pelaku yang beraksi seorang diri ini juga mencuri uang hasil penjualan bensin senilai lebih dari 50 juta rupiah. Polisi akhirnya berhasil mengamankan pelaku berinisial IA yang merupakan mantan manajer SPBU beserta sejumlah barang bukti uang tunai dan senjata tiruan yang digunakan oleh pelaku. Pelaku mengaku dirinya melakukan aksi ini karena terjerat hutang pinjaman online. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Telah kita amankan berinisial IA, laki-laki berusia 34 tahun. Ini adalah pernah bekerja di tempat kejadian perkara ini, yaitu di SPBU Shell Bintaro. Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai shift manager karena terlilit pinjaman online atau memiliki hutang yang dipinjam melalui pinjaman online. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Curi. Pemirsa, setelah melakukan pencarian selama 2 hari, akhirnya tim SAR Jakarta menemukan mobil yang ditumpangi oleh Purnawirawan Jenderal yang tenggelam di laut kawasan Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Mobil itu diangkat dan tidak ditemukan korban lain di dalamnya. Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, tim SAR Jakarta bersama aparat gabungan akhirnya menemukan mobil yang ditumpangi oleh Hendrawan Ostefan, Brigjen TNI Purnawirawan umur 75 tahun, di mana mobilnya tenggelam di laut kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Tim SAR menggunakan 3 buah perahu dan 13 penyelam untuk melakukan pencarian mobil tenggelam. Setelah ditemukan, mobil minibus ini lalu dievakuasi menggunakan alat kren ke dermaga. Petugas pun tidak menemukan korban lain dalam mobil berwarna hitam ini, namun kondisi mobil mengalami kerusakan parah. Pencarian sempat terkendala dengan ombak dan arus bawah laut yang sangat kuat. Pencarian sudah hari ketiga, hari pertama dan hari kedua itu kami terkendala dengan ombak dan juga arus bawahnya yang kuat, ya, berarti cuaca memang menjadi kendala. Dan hari ini memang lautnya sangat tenang sehingga kita bisa menyelam dengan bisa lebih maksimal, sehingga dengan tadi dimulai jam 8.55 sudah menemukan objek tersebut. Artinya kurang dari 1 jam sudah ditemukan gitu? Ya. Sebelumnya diberitakan jenazah Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan ditemukan di kawasan Laut Marunda. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan CCTV dan terekam mobil yang dikendarai korban melaju ke arah laut dan tenggelam. Dari Jakarta, Helmi, iNews melaporkan.
Pemirsa, aparat kepolisian segera melakukan pemeriksaan terhadap mobil milik Brigjen TNI Purnawirawan yang tenggelam di laut kawasan Pelabuhan Marunda. Ya, mobil diketemukan berjarak 5 meter dari titik jatuh dengan kedalaman 6 meter. Telah ditemukan mobil yang diduga dikendarai oleh Brigjen TNI Purnawirawan yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Sebuah mobil sedan hitam Toyota Vios dengan nomor polisi B1606LB. Ya, upaya pencarian oleh tim gabungan membuahkan hasil. Kami mengaturkan rasa syukur ya. Selanjutnya mobil ini akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, dilakukan olah TKP, dilakukan penelitian pendalaman oleh Puslapor Polri. Ya, tadi tim gabungan yang menemukan adalah dari Basarnas, didukung dan di-backup oleh rekan-rekan dari Direktorat Polair Polda Metro Jaya serta Polres. Ditemukan tidak jauh dari sekitar lokasi penemuan jenazah di kawasan yang sama di Marunda, di KCN, ya, di Kecamatan Cilincing, Jakarta. Sebuah minibus terperosok ke sungai area pesantren Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Evakuasi berjalan dramatis lantaran posisi kendaraan tersangkut akibat banyaknya bebatuan. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Bogor beserta tim rescue damkar Kabupaten Bogor berupaya mengevakuasi sebuah minibus yang terperosok ke sungai setinggi 3 meter di area pondok pesantren Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa kecelakaan itu berawal saat pengemudi mobil yang hendak memarkirkan mobilnya diduga hilang kendali hingga terjun ke sungai. Banyaknya bebatuan dan tanah yang licin membuat petugas gabungan kesulitan mengevakuasi mobil tersebut. Setelah berjibaku selama 2 jam, mobil tersebut berhasil dievakuasi tim gabungan dengan menggunakan derek mobil unit Gakum menggunakan tali. Beruntung atas kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka. Untuk korban tidak ada, hanya kerugian atau kerusakan kendaraan tersebut. Jadi pengemudi saat parkir kendaraan tidak dapat mengendalikan laju kendaraan, kemudian terperosok atau terjatuh ke sungai. Kini kasus kecelakaan tersebut telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati saat berkendara agar meminimalisir kecelakaan. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, jika pembangunan pagar laut tidak ada yang mengaku bertanggung jawab, maka sudah selayaknya pemerintah mengambil tindakan. Ya, dan hari ini adalah hari kedua ya, Nata dan pemirsa, pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten. Dan pembongkaran oleh TNI Angkatan Laut bersama sejumlah nelayan ini dilakukan bertahap dan diperkirakan selesai dalam waktu 10 hari. Sempat viral dan dinilai mengganggu aktivitas nelayan, pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya dibongkar. Lebih dari 600 personel TNI Angkatan Laut dikerahkan, dibantu sejumlah warga yang berprofesi sebagai nelayan. Pembongkaran ditargetkan 2 km per hari dan diperkirakan akan selesai dalam waktu 10 hari. Panjang pagar yang membentang di 16 desa dan 6 kecamatan dan kondisi cuaca yang bergelombang menjadi kendala pembongkaran. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Ya, kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesulitan kita lebih mudah menanam daripada mencabut. Ya, apalagi kalau yang sudah ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan. Tapi target kita hari ini minimal 2 kilo bisa kita cabut. Pembongkaran pagar ini atas perintah Presiden Prabowo untuk memberikan akses dan kenyamanan bagi nelayan ketika sedang pergi melaut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pagar laut juga ternyata ada di Pelabuhan Paljaya, area alur laut
Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Ya, setelah disegel KKP, pihak pembangun pagar laut menegaskan sudah memiliki izin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Viralnya pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ternyata juga ditemukan di kawasan Kabupaten Bekasi. Pasca dilaporkan, pagar laut di Pelabuhan Ikan Paljaya Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun pihak PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) sebagai perusahaan proyek yang sedang membangun di perairan Tarumajaya menegaskan mereka justru telah memiliki izin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun pelabuhan dengan memasang terlebih dahulu pagar laut. Antara perjanjian bersama antara Provinsi Jawa Barat dengan klien kami, yang diantaranya adalah kami diminta untuk membangun sarana dan prasarana pelabuhan yang ada di DKP, yaitu sarana toko-toko, perbaikan jalan, kemudian pembangunan kantor DKP. Kemudian klien kami akhirnya menyerahkan semua energi keuangannya untuk membuat pelabuhan. Bahwasanya ini sudah dikeruk, tentunya ada yang namanya pagar-pagar. Dan pagar-pagar ini juga atas permintaan dan persetujuan dari DKP. Karena perintah dari DKP Jawa Barat begitu dari Bekasi ya. Jadi dikerjakan itu. Nah, ketika ini sedang mengerjakan, datanglah surat komplain dari KKP. Kenapa kalian bekerja? Loh, kami bekerja kan bukan karena perintah kami sendiri, tapi karena perintah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan apa-apa yang mereka sudah tuliskan kepada kami. Meski begitu, pagar laut di Pelabuhan Ikan Paljaya Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tetap disegel pemerintah hingga saat ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan mengenai persiapan dirinya menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap Harun Masiku. Saat ditemui di pagelaran wayang perayaan HUT PDIP ke-52, Hasto menyatakan banyak pakar yang siap membantunya dalam upayanya untuk memperjuangkan keadilan pada kasus suap Harun Masiku. Diketahui sidang pra-peradilan pertama Hasto akan digelar pada Selasa 21 Januari 2025 mendatang. Hasto menambahkan bahwa dirinya akan kooperatif dengan KPK terkait jadwal pemanggilan berikutnya. Prinsipnya kami kooperatif. Kami sebagai partai politik yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sehingga ketika saya diundang pun saya datang. Ketika ada beberapa pertanyaan saya jawab dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Karena komitmen di dalam mengikuti seluruh proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu menjadi komitmen dari seluruh kader PDI Perjuangan. Pemirsa, publik menantikan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ya, meski belum dipastikan tanggalnya, namun pertemuan diharapkan segera terjadi. Ucapan terima kasih Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ke Presiden Prabowo saat perayaan Hari Jadi PDIP menguatkan spekulasi terrealisasinya pertemuan keduanya. Pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati ini sangat dinantikan sebagai bentuk silaturahmi, diupayakan pertemuan segera terjadi. Apalagi Presiden Prabowo hingga saat ini sangat terkesan dengan masakan Megawati Soekarno Putri, yakni nasi goreng dengan berbagai variannya seperti nasi goreng ikan asin, ayam, dan kambing. Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan sama kami menyampaikan bahwa masakan Ibu Mega yang paling beliau kenal memang nasi goreng. Ada nasi goreng ikan asin, ada nasi goreng ayam, ada nasi goreng kambing. Tiga-tiganya kata Pak Prabowo enak sekali. Pak Sudarto bilang kalau kemungkinan bisa aja bulan ini pertemuan pada Pak Prabowo dengan Mega ini benar nggak Pak, atau ada ancang-ancang seperti itu? Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini makin cepat makin bagus. Apa sih Pak manfaat menurut Bapak harus bertemu secepat itu Pak? Manfaatnya begini, pemimpin orang Indonesia itu adalah orang-orang yang mengikuti gerak pemimpin. Kita semua adalah orang yang senang kalau pemimpin kita itu sering bertemu, sering bersilaturahmi, saling ngobrol bareng, meskipun yang diobrolin adalah hal-hal yang ringan. Sementara itu dari sisi PDI Perjuangan, meski belum ada kepastian kapan Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati akan bertemu,
Diyakini pertemuan keduanya tidak akan membahas deal-deal politik, apalagi berkaitan dengan kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hubungan Prabowo Megawati sudah memiliki ikatan persahabatan dan perkawanan tersendiri yang sangat panjang. Meskipun kedua tokoh ini belum bertemu secara fisik, secara langsung, dan belum berkomunikasi secara langsung, namun keduanya memiliki sejarah persahabatan, perkawanan yang sangat panjang. Kalaupun nanti pertemuan itu terjadi, maka agenda-agenda yang akan dibahas adalah agenda kenegaraan dan kebangsaan, bukan terkait dengan deal-deal politik. Apalagi yang saya dengar, yang kami dengar, sudah ada spekulasi akan ada pembahasan soal kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang saat ini mengalami kriminalisasi dengan suatu perkara hukum. Jadi mungkinkah Prabowo dan Megawati akan segera bertemu di bulan ini? Tim Liputan iNews melaporkan. Dua mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali bertemu. Keduanya akrab dan saling berpelukan di sebuah acara peluncuran buku. Kedua bertemu saat di lokasi peluncuran buku di sebuah mal di Jakarta Selatan. Keduanya akrab saat bertemu, bahkan keduanya berfoto bersama. Sebelumnya Ahok dan Anies belum lama bertemu di Balai Kota saat acara Bentang Harapan Jakasa. Pertemuan menarik banyak perhatian, bahkan keduanya akan membuat kejutan di tahun ini. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 di kisaran 4,7% hingga 5,5% dari sebelumnya 4,8 hingga 5,6%. Penurunan proyeksi ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2024 yang diperkirakan lebih rendah dari perkiraan BI hingga pelemahan konsumsi rumah tangga. Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 menjadi kisaran 4,7% hingga 5,5% dengan titik tengahnya 5,1%. Sebelumnya proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 4,8 hingga 5,6% dengan titik tengah di 5,2%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kondisi pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2024 yang diperkirakan lebih rendah dari perkiraan BI. Kinerja ekspor Indonesia beresiko turun pada tahun ini karena adanya pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia. Hingga pelemahan konsumsi rumah tangga, terutama masyarakat kelas menengah, yang menyebabkan kebutuhan investasi swasta juga belum kuat. 2025 berada pada kisaran 4,7 sampai 5,5%, sedikit lebih rendah dari kisaran perkiraan sebelumnya 4,8 sampai 5,6%. Sementara itu, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai 3,2%, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya di angka 3,1%. Organisasi Perdagangan Dunia secara resmi menyatakan Uni Eropa telah melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit dan biofuel dari Indonesia. Keputusan WTO ini tertuang dengan jelas dalam laporan hasil putusan panel WTO yang ditetapkan 10 Januari 2025. Di bulan pertama tahun 2025, pemerintah Indonesia merasa lega atas putusan yang diambil World Trade Organization atau WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia. Di mana WTO dalam laporan hasil putusan panel atau panel report secara resmi memutuskan Uni Eropa telah melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap minyak sawit dan biofuel dari Indonesia. Keputusan tegas WTO ini menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap minyak sawit Indonesia tersebut terbukti setelah Uni Eropa membandingkan dengan produk serupa yang berasal dari negaranya, rapeseed dan bunga matahari.
Selain itu, WTO juga menyebutkan Uni Eropa telah membedakan perlakuan dan memberikan keuntungan lebih kepada produk sejenis yang diimpor dari negara lain seperti kedelai. Sementara itu, berdasarkan peraturan WTO, jika tidak ada keberatan dari para pihak yang bersengketa, panel report akan diadopsi dalam kurun waktu 20 hingga 60 hari setelah disirkulasikan kepada anggota WTO. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia akan memonitor secara ketat perubahan regulasi Uni Eropa agar sesuai dengan putusan dan rekomendasi di SBWTO, khususnya terkait unsur diskriminasi yang dimenangkan Indonesia. Keputusan World Trade Organization terkait Uni Eropa yang terbukti melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit dan biofuel milik Indonesia disambut baik oleh pemerintah. Menteri Perdagangan menegaskan dengan adanya hasil panel dari WTO, pemerintah Indonesia berhak untuk melanjutkan perdagangan kelapa sawit di Uni Eropa. Dispute Settlement Body World Trade Organization atau DSBWTO atau Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia memutuskan bahwa Uni Eropa terbukti melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit dan biofuel milik Indonesia. Keputusan tersebut diambil dari laporan panel atau panel report WTO tertanggal 10 Januari 2025. Menteri Perdagangan Indonesia Budi Santoso menegaskan, dengan hasil WTO tersebut, pemerintah Indonesia berhasil membuktikan memang adanya diskriminasi oleh Uni Eropa dalam sengketa dagang kelapa sawit di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia. Mendak menerangkan sifat laporan WTO tersebut meningkat kepada Indonesia dan Uni Eropa, dan Uni Eropa wajib mengambil langkah-langkah perubahan terhadap regulasi yang diperlukan untuk keberlanjutan perdagangan minyak sawit di Uni Eropa yang harus dipatuhi sesuai putusan panel WTO. Pemerintah Indonesia berharap Uni Eropa dan negara mitra dagang lainnya tidak melakukan diskriminasi yang berpotensi menghambat arus perdagangan global. Selain itu, panel WTO juga menilai Uni Eropa gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biofuel dengan kategori alih fungsi lahan kelapa sawit beresiko tinggi, serta ada kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi low yield risk dalam Renewable Energy Directive. Sebelumnya, pada Desember 2019, Indonesia menggugat pertama kali Uni Eropa di WTO dengan gugatan European Union Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels. Gugatan tersebut mencakup kebijakan Renewable Energy Directive dan Delicate Regulation Uni Eropa serta kebijakan Prancis yang menjadi hambatan akses pasar kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel. Hambatan tersebut terkait pembatasan konsumsi biofuel berbahan baku kelapa sawit sebesar 7% dan ketentuan penghentian penggunaan biofuel berbahan baku kelapa sawit secara bertahap. Kini Uni Eropa diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan di dalam Delegated Regulation yang dipandang melanggar aturan WTO. Selanjutnya, secara paralel, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk membuka akses pasar produk sawit Indonesia di pasar Uni Eropa melalui berbagai forum perundingan. Pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya dibongkar TNI Angkatan Laut bersama dengan sejumlah nelayan. Ya, pembongkaran dilakukan secara bertahap dan diperkirakan selesai dalam waktu 10 hari. Sempat viral dan dinilai mengganggu aktivitas nelayan, pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya dibongkar. Lebih dari 600 personel TNI Angkatan Laut dikerahkan, dibantu sejumlah warga yang berprofesi sebagai nelayan. Pembongkaran ditargetkan 2 km per hari dan diperkirakan akan selesai dalam waktu 10 hari. Panjang pagar yang membentang di 16 desa dan 6 kecamatan dan kondisi cuaca yang bergelombang menjadi kendala pembongkaran. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Ya, kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesulitan kita lebih mudah menanam daripada mencabut. Ya, apalagi kalau yang sudah ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan. Tapi target kita hari ini minimal 2 kilo bisa kita cabut. Pembongkaran pagar ini atas perintah Presiden Prabowo untuk memberikan akses dan kenyamanan bagi nelayan ketika sedang pergi melaut.
Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik atau LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerahkan sekitar 7 nama ke Bareskrim Polri yang diduga terlibat dalam pemasangan pagar laut ilegal. Di sejumlah nama pengembang besar ada juga dalam nama yang dilaporkan Muhammadiyah ke Bareskrim Polri. Sementara itu polisi belum memberikan keterangan terkait pelaporan kasus pembangunan pagar laut. Kita sempat tanya, ini Bang, ini pagar bambu ini siapa yang buat? Loh, kita nggak tahu Mas, ini untuk kepentingan siapa? Ya ini untuk kepentingan proyek strategis nasional. Jadi nelayan sesungguhnya sudah tahu pagar bambu itu diperuntukkan untuk PSN PIK 2 gitu ya. Jadi sama sekali kalau ada yang mengatakan bahwa ini swadaya petani nelayan atau masyarakat, saya kira tidak mungkin karena memakan biaya yang sangat besar, bisa miliaran rupiah. Dan pemirsa, seperti apa jalannya pembongkaran pagar laut? Sudah ada rekan kami Jen Cahyani melaporkan langsung dari lokasi pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Halo Jen, bagaimana kondisi di sana? Apakah pembongkaran pagar laut sudah berlangsung? Ya, Galuh, Nata dan juga pemirsa. Untuk saat ini, untuk pembongkaran pagar laut di Pantai Tanjung Pasir belum dimulai. Namun saat ini kami masih menunggu informasi kepastian dari pihak Lantamal TNI AL untuk hari ini apakah ada kelanjutan atau hari kedua dari pembongkaran pagar laut yang terpasang sepanjang 30 km di sini. Karena nampaknya hari ini belum ada informasi secara pasti ya akan ada pembongkaran pagar laut untuk hari kedua. Karena kalau evaluasi hari kemarin memang meskipun sudah ada 600 personel yang dikerahkan dari TNI AL dan juga dari warga setempat dan juga kemarin sudah berhasil mencabut atau membongkar 2,2 km dari 30 km pagar laut yang ada di sini. Namun hal ini dianggap kurang efektif karena akan memakan waktu yang cukup lama bila perharinya hanya membongkar 2 km dari 30 km pagar laut yang ada di sini. Sedangkan masih ada evaluasi bagaimana kelanjutannya, bagaimana mungkin mereka membutuhkan alat-alat dan juga kapal tertentu untuk membongkar atau mencabut pagar laut yang terpasang sepanjang 30 km. Karena nampaknya dari pihak TNI AL sendiri pada hari kemarin pembongkaran terdapat sedikit kesulitan ya karena pagar atau bambu yang tertancap di laut ini cukup dalam sehingga menyulitkan dari pihak TNI dan juga masyarakat saat akan mencabut pagar laut tersebut. Dan hari ini kita dari awak media masih menunggu informasi dan juga konfirmasi dari pos Lantamal TNI AL untuk apakah hari ini akan ada pembongkaran pagar laut untuk hari kedua. Sementara kami juga mencari informasi terkait siapa yang memasang pagar laut sepanjang 30 km tersebut yang juga menyulitkan atau merepotkan para nelayan yang ingin berlayar karena nelayan ini jika ingin berlayar yang semula mereka bisa langsung ke laut lepas, namun karena adanya pagar laut mereka harus memutar arah dan memakan bensin yang mereka gunakan 2 kali lipat. Dan hari ini kami tentu saja mencari informasi, mencari kepastian apakah akan ada pembongkaran dan juga siapa yang sebenarnya memasang pagar laut tersebut di kawasan Pantai Tanjung Pasir sendiri. Sementara dari pihak TNI AL juga belum mengatakan siapa yang memasang pagar laut sehingga menyulitkan para nelayan untuk berlayar. Sementara kami bersama awak media lain masih berkoordinasi dengan pihak pos Lantamal TNI AL untuk hari ini jika nanti jadi untuk pembongkaran hari kedua apakah akan dilakukan menggunakan kapal nelayan atau menggunakan kapal karet begitu. Sementara itu Galuh dan Nata. Baik, Jen Cahyani terima kasih melaporkan langsung dari Tangerang, Banten dan kami akan nantikan terus ya untuk informasi terkini. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Buat konten di depan rumah korban kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat, anggota DPR sekaligus konten kreator Uya Kuya diusir pemilik rumah.
For taking pictures, like if they were really affected. Kuya-kuya diusir warga Amerika Serikat lantaran membuat konten dan foto-foto di puing kebakaran di Los Angeles. Momen ini dinilai kurang berempati di tengah duka para korban kebakaran dan tidak memahami apa yang dirasakan korban ketika kehilangan rumah akibat kebakaran serta harus berjuang untuk menata kembali rumah dan hidupnya. Dalam videonya, Uya-Kuya dan istri terlihat sedang mewawancarai warga Indonesia yang tinggal di sana dengan latar rumah salah satu korban kebakaran. Pemilik rumah mengeluhkan sikap orang-orang yang sedang asik memotret dan merekam kondisi rumah para korban kebakaran seperti Uya-Kuya. Who are you guys? Who are you guys? Uya-Kuya dan konten kreator lainnya harus mengerti penderitaan warga LA dan berharap mereka tidak datang lagi untuk keuntungannya sendiri. Who are you guys? Meski Uya-Kuya sempat menjelaskan bahwa mereka punya keluarga di sini, namun warga LA ini tetap meminta Uya-Kuya dan Astrid pergi dari lokasi. Like, I'm sorry, this is ridiculous. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Untuk informasi selanjutnya pemirsa, cuaca dingin ekstrim dan angin kencang memaksa pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan wakilnya JD Vance digelar dalam gedung Capitol Hill. Dan berikut pemirsa laporan pimpinan redaksi iNews Aiman Wicaksono langsung dari depan gedung Capitol Hill, Washington DC, Amerika Serikat. Di belakang saya ini adalah Capitol Hill. Ini akan menjadi tempat bersejarah di mana Presiden ke-47 Amerika Serikat Donald Trump akan dilantik dan diambil sumpah. Gedung Capitol Hill ini adalah gedung parlemen. Di Indonesia adalah gedung DPR, MPR, DPD. Kalau di sini ada senator dan House of Representative atau Dewan Perwakilan Daerah, DPD dan DPR-nya. Dan ini adalah kantor mereka. Dan kali ini ada perbedaan. Persis seperti 40 tahun yang lalu saat Ronald Reagan dilantik tahun 1985. Yang biasanya di luar ada parade dan sebagainya, ini udah siapkan dan saya akan tunjukkan pada Anda. Tapi kali ini dilantik di dalam karena ada hembusan angin Arktik dari kutub utara. Saya akan menunjukkan efek dari hembusan angin Arktik yang sangat dingin karena minus 13 derajat di Washington DC, Amerika Serikat ini. Dan membuat pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan JD Vance harus berubah dari outdoor ke indoor, dari luar ke dalam. Ini buktinya. Ini adalah bagian dari National Mall yang merupakan kolam gitu ya, air. Dan Anda bisa melihat semua jadi es, jadi salju. Iya, semuanya dan memanjang ke arah sana. Nanti ada beberapa rangkaian dari pelantikan Presiden Trump, mulai dari pukul 12 siang waktu Washington DC pada tanggal 20 Januari 2025, dari sekitar pukul 9 pagi sampai puncaknya pada 12 siang, itu adalah pengambilan sumpah, lalu lanjutkan dengan parade dan seterusnya sampai malam ada inauguration ball atau pesta dansa yang merupakan tradisi dari pelantikan Presiden Amerika Serikat. Tapi Anda bisa melihat juga di sebelah kanan saya ini toilet-toilet umum telah disiapkan, tapi entahlah karena berubah menjadi indoor, apakah nanti akan ada keramaian di sini atau tidak. Informasi yang terakhir saya dapatkan, para pendukung Trump tetap akan datang, namun sebagian juga membatalkan. Tapi mungkin nanti tetap akan ada kerumunan meskipun tidak terlalu banyak. Dan memang cukup dingin suhunya di sini. Hari ini saja, ini saya minus 2 sampai minus 5 derajat. Malam bisa minus 10 derajat. Dan nanti pada saat pelantikan itu bisa minus 13 derajat Celcius. Dari Washington DC, Amerika Serikat, persis di depan Capitol Hill, Washington DC, Aiman Wicaksono melaporkan.